Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan tema Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional. Sejarah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode klasik. Hukum pada periode ini lebih mengarah kepada Kekaisaran Romawi. Dan istilah-istilah pada periode ini juga masih menggunakan istilah Romawi. Misalnya, hukum internasional masih menggunakan istilah Romawi, yaitu ius gentium. Ius gentium dibagi menjadi ius publicum dan ius privatum, di mana ius publicum sama dengan hukum privat internasional dan ius publicum sama dengan hukum publik internasional. Tetapi dalam klarifikasinya, hukum perdata internasional tetap sama dengan ius gentium. Sejarah hukum perdata internasional bersifat dinamis atau tidak menetap, karena hukum perdata internasional ini bagian daripada ilmu sosum atau sosial humaniora, di mana ilmu ini dikenal dengan karakteristik yang dinamis dan selalu berkembang dan akan menjadi modern. Menurut Bayu Seto, dia mengatakan bahwa hukum perdata internasional ini bukan ilmu yang baru tumbuh. Pada abad kedua Masehi sampai ke-6 Masehi, hukum perdata internasional sudah dikenal, di mana berasal dari hubungan-hubungan perdagangan dari orang Romawi sendiri dengan orang-orang di luar Romawi, sehingga diberlakukan ius civil. Hakim yang menyelesaikan kasus persengketaan perdagangan yang melibatkan orang asing disebut praetor peregrinus. Pada masa ini ada beberapa asas yang berkembang. Ada 3 asas yang berkembang dan menjadi sangat penting dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, lex situs, yang kedua lex domisili, yang ketiga lex loci contract. Ketiga asas ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap titik taut ketika terjadi sengketa. Maka pengadilan akan menggunakan asas ini. Pada masa Romawi, kasus yang terjadi mengikuti asas teritorial. Artinya, lebih banyak kasus perdagangan yang terjadi yang melibatkan orang asing dan diselesaikan oleh Kekaisaran Romawi. Yang pertama, asas lex situs atau tempat kediaman. Artinya, di mana benda itu berada. Asas ini adalah perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak atau immovable. Tunduk pada hukum dari di mana itu benda itu berada. Yang kedua, asas lex domisili atau tempat tinggal, atau mengikuti benda itu menetap. Hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seorang berkediaman tempat. Yang ketiga, asas lex contractus yang menetapkan terhadap perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda. Berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Pada dasarnya, ada 2 prinsip dalam hukum perdata internasional, yaitu prinsip personal dan prinsip teritorial. Asas prinsip personal ini mengikuti tempat di mana orang itu berada dan lebih menekankan pada hukum keluarga, hukum perkawinan, dan sebagainya. Kemudian, prinsip teritorial lebih menekankan tempat di mana hukum itu dilakukan dan menekankan pada kasus perjanjian perdagangan, kontrak, dan sebagainya. Pada abad ke-6 Masehi, Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa barbar dan menimbulkan jenis hukum teritorial dan lebih menekankan pada status personal yang mendominasi. Tetapi muncul teori statuta di antara prinsip personal dan prinsip teritorial, sehingga menjadi penengah atau penyeimbang. Pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 Masehi sampai ke-12 Masehi dibagi ke dalam 2 tempat, yaitu tempat yang pertama yaitu Eropa Utara, di mana tumbuhnya masyarakat feodalistik yang cenderung melakukan hak mereka secara eksklusif ke siapapun yang berada dalam teritorial mereka. Tempat yang kedua yaitu Eropa Selatan, disebabkan oleh pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia dan dasar ikatannya berdasar pada tempat kediaman di kota yang sama. Selanjutnya, pada abad ke-13 Masehi sampai ke-15 Masehi terjadi perkembangan teori statuta di Italia.
Aquarius mengeluarkan statement yang sangat kontroversi dan akan dibantah oleh Bartolus. Aquarius mengatakan bahwa bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia kemudian digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota itu. Pernyataan ini lebih dekat pada prinsip teritorial, di mana dia menganggap bahwa prinsip teritorial masih berlaku. Kemudian Bartolus menyatakan sebaliknya dan menekankan pada teori statuta. Bartolus membagi statuta ke dalam beberapa jenis, yaitu statuta personalia, statuta realia, dan statuta mixta. Di mana statuta personalia yaitu lebih mengedepankan statuta hukum atau hukum personal. Yang kedua, statuta realia, yakni lebih mengedepankan kepada benda atau berdasar prinsip teritorial, tetapi tergantung pada jenis benda itu. Yang ketiga, statuta mixta, lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan hukum. Yang selanjutnya, sebagai persoalan status personal, maka kebebasan ini akan melekat terus pada diri orang yang akan menjadi pihak dalam perjanjian dimanapun mereka berada dan membuat perjanjian. Selanjutnya, pada abad ke-17 Masehi, teori statuta di Belanda lebih bertolak pada De Agrente yang ada di Prancis. Dia menghendaki bahwa dia lebih memperluas ruang lingkup dari statuta eksklusif. Next, sebagian persoalan status personal, maka kebebasan ini akan melekat terus pada diri orang yang akan menjadi pihak dalam perjanjian di mana mereka berada dan membuat perjanjian. Selanjutnya, pada abad ke-17 Masehi, teori statuta di Belanda lebih bertolak pada De Agrente yang ada di Perancis. Dia menghendaki bahwa dia lebih memperluas ruang lingkup dari statuta realia. Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam statuta Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Ada dua tokoh utama yang memberikan pandangan mereka terhadap teori statuta. Menurut Lorik Huber berpandangan bahwa di dalam kasus hukum perdata internasional itu ada 3 prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa. Pertama, hukum suatu negara hanya berlaku pada batas-batas teritorial negara itu. Yang kedua, semua orang atau subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada di dalam teritorial wilayah suatu negara berdaulat merupakan subjek hukum dari negara tersebut dan tunduk serta terikat pada negara tersebut. Ketiga, untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, maka suatu perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu harus memperhatikan 2 kaidah, yaitu perbuatan yang sah menurut hukum setempat harus diakui dan dianggap sah di negara lain, dan perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat akan dianggap batal dimanapun. Periode yang kedua yaitu periode modern. Periode ini dimulai pada abad ke-19 yang dipelopori oleh salah satu tokoh yaitu Karl van Savigny dan lainnya Van Wachter. Pada masa ini mulai dikenal dengan teori universal yang memberikan perkembangan yang sangat pesat terhadap hukum perdata internasional modern dan digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.